قد كفاني المربي من سؤالي واختياري يا سريع الموت موتا منك يدركني سريعا الله 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 يا ربي يا خير الفاتحة لحبيبنا وشفينا وكرعينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح الإمام الغزالي اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اجعلنا ببركات هذا الكتاب مقبولا طيبا مباركا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال خذ ما تراه ya. Ala anna sanan kulu. Sampai pada pembahasan ala ana sanan kulu. Aku kata Imam Ghazali akan menukilkan, akan menyebutkan fi hadal kitabi di ini kitab. Di ini kitab min sirati fuqaha is-salafi, dari sejarah para ahli fikih ulama yang terdahulu. Ayu tariqatihim, jalannya mereka. Ma yu'lamu bihi, apa-apa yang diketahui dengannya. Dan yakin, keyakinan yang ada. Innalladzi intahalu ay ittakhadhu, sesungguhnya yang mereka intahalu, mengambil, ittakhadhu sama madzahibahum, madhab-madhab mereka, madhab-madhab mereka, dhalamuhum naqasu fi gadrihim, yaitu karena ada kekurangan pada diri mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya ay ulaikal a'immati, itu para imam, min asyaddi khusamaihim, yaitu amat sangat terjadinya nanti pertikaian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu hinal urda baina yadillahi ta'ala, ketika disodorkan dia di hadapan Allah Ta'ala. Fa innahum, maka sesungguhnya, yaitu mereka para imam, maqasadu bil ilmi, tidaklah mereka bertujuan dengan ilmu, alladzi hasaluhu, yang mereka mendapatkannya itu ilmu, illa wajhallahi ta'ala faqat, kecuali karena zatnya Allah saja. Karena kalau enggak akan terjadi pertikaian nanti. Orang yang ngambil ilmu untuk dunia, orang yang ngambil ilmu untuk kedudukan dan lain sebagainya, bukan untuk Allah, terjadi pertikaian. Karena hal tersebut, mereka para ulama ini maqasadu bil ilmi illa wajhallah ta'ala, illa wajhallahi ta'ala, mereka tidak akan bertujuan dengan ilmu kecuali hanya untuk Allah, lainnya ndak, untuk pamor, bukan untuk apapun. Wa qad syuhida min ahwalihim adh-dhahirati fi harakatihim wa sakanatihim. Wa qad syuhida, benar-benar itu telah disaksikan dari keadaan ahwalihim, dari keadaan-keadaan mereka. Keadaan-keadaan mereka bagaimana? Yang sudah nampak, yang jelas di dalam tingkah laku mereka, dalam diamnya mereka. Ma huwa alamatun, apa-apa yang itu merupakan tanda-tanda annahum min ulama'il akhirati, tanda-tanda itu memberikan gambaran sesungguhnya mereka ini ulama akhirat. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka makanu mutajarridina li ilmil fikhi, sesungguhnya mereka itu tidaklah ada mereka tadi itu mengkosongkan untuk ilmu fikih. Artinya lam takun himmatuhum masrufatan ila tahsilihi, tidak ada tujuannya mereka itu hanya untuk ilmu tok, bukan ilmu fikih tak, enggak, bukan. Tetapi balkanu mustaghilina
bi'ilmil qulub. Tetapi ada mereka itu menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hati, tasawuf, ilmu tasawuf. Ilmu hati ini katanya pemberi syarah, huwa al-ahammu lisalikil akhirati, adalah yang paling penting untuk orang yang menapaki akhirat. Jadi kalau orang ini menapaki akhirat, ilmu hati, hati sempurna tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan fikih. Salat benar, zakat benar, puasa benar gitu. Muraqibina laha, mereka selalu memperhatikan laha ailil qulub, untuk hati. Hafidhina, mereka menjaga laha, untuk hati-hati tadi itu. Mimma yatra'u 'alaiha, dari apa-apa yang terjadi di atas hati. Minal lamami al mukhtalifati, dari macam-macamnya cacian, kejelekan-kejelekan. Itu di syarahnya itu. Walakin sarfahum, tapi mereka mengarahkannya. Walakin sarfuhum, tetapi pencegahan mereka itu anitasnifi, dari pengarangan fihi, di dalam masalah ilmu hati. Karena apa? Masarafas sahabatu radhiyallahu anhu anitasnifi wa tadrisi fil fikhi. Mereka itu, sahabat itu, kenapa sih mereka itu kok ndak ibaratnya berlomba-lomba untuk membuat karangan tentang ilmu fikih misalnya? Bukan mereka itu ndak ngerti, hebat mereka itu. Ya seperti para habaib lah. Anda lihat para habaib, seperti orang-orang pembesar itu semuanya kan dari habaib, dari dzurriyyat Rasul. Ya. Bahkan madhab 4 ini semuanya dari asal muasalnya ya dari Sayyiduna Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya murid Sayyidina Abi Hanifah. Abi Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kok sementara ini yang dilihat itu kebanyakan karangan-karangan kitab ini seperti Bushrul Karim gitu, kok bukan dari habaib gitu. Mereka ini bukan tidak mau ngang seperti itu, tapi mereka ini lebih memperhatikan tentang masalah hati. Bukan berarti yang ngarang itu tidak memperhatikan masalah hati, tidak. Mereka memperhatikan masalah hati. Mereka semua orang itu punya kelebihan, ada fak-faknya gitu ya, ada yang ditonjolkan di mana gitu. Nah beliau ini, mereka para imam ini, diantara kata Imam Ghazali, kenapa sih mereka itu kok tidak ngarang kitab fikih? Mereka itu melihat bagaimana itu para sahabat, ma sarafas sahabatu, apa-apa yang mengarahkannya para sahabat radhiyallahu anhum anit tasnifi, dari pengarangan kitab, wa tadris, pengajaran misalnya fil fikhi, padahal ma'annahum kanu fuqaha, bersama sesungguhnya mereka para sahabat itu orang-orang ahli fikih, mustaqillina bi ilil fatawa. Mereka ini berhak untuk memberikan fatwa. Ya. Wasawarifu wadawa'i al-muta'ayyinatun, yang ditolak ya, tentang semuanya itu tidak mau mereka menunjukkan, wala hajata ila dzikriha, tidak perlu disebutkan dalam penyebutannya. Ya seperti misalnya Al-Faqih Muqaddam, beliau pernah mengatakan, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, andai saja anda tidak malu dengan Faqih Muqaddam atau orang-orang yang terdahulu, anda tidak perlu taklid sama Imam Syafi'i. Anda bisa untuk buat mazhab sendiri kok, sudah berhak. Ya bukan seperti sekarang itu, Al-Quran sama hadis tidak ngerti, dalil wudhu, basuh tangan tidak ngerti, ya, bukan itu maksudnya.
Katanya beliau, kalau ana tidak malu sama Sayyidina Bagil Muqaddam, tidak malu dengan orang-orang yang sebelum ana, para aslafun as-salihun, ana perlu taklid sama Imam Syafi'i. Makanya diantaranya itu Imam Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan kalau misalnya ada keluarga yang disibukkan dengan acara kemanten, asalkan bukan kemaksiatan. Kalau kemanten duduk laki perempuan, ya itu kemaksiatan. Nah, beliau mengatakan apa? Boleh untuk menjamak, boleh. Oh, jadi prakteknya misalnya lanang wedok ono dangdutane barang, kemudian dengan dalil seperti itu katanya Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan, lah kau nawur dul. Ini kan sudah ibaratnya sudah berdiri sendiri. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya boleh mengeluarkan rutop korma basah, padahal secara hukum fikih Imam Syafi'i ya, madhab Imam Syafi'i tidak boleh kecuali ketika istidadul hab, ketika mengerasnya. Rutop masih lembek, katanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak apa-apa keluarkan. Itu lebih dibutuhkan sama orang, lebih disenangi oleh orang fakir. Makanya nyatanya seperti itu. Ada muridnya ngomong, Habib, tapi dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak ada. Iki omongan ada ditiru. Katanya beliau ngomong gini, humur rijal wa nahnu rijal. Ya mereka wong alim, aku ya podo wong alim kok. Jadi tiru iki. Oh, semprul. Ngono bayang nyeleneh ora oleh jane ngene, humur rijal wa nahnu rijal. Pendoken sandal ngono. Nah, ini tak lihat orangnya yang ngomong ya. Nah, di sini ini cuma kita harus tahu ya, mereka itu sebetulnya paham gitu loh. Cuma harus mereka itu biarkanlah ada yang wakili kok, ada yang wakili, ada urusan lainnya nanti. Gitu. Asalkan jangan sampai ente punya pikiran berarti yang ngarang kitab itu tidak memperhatikan hati ya, bukan itu. Semua orang itu ada fak-faknya sendiri-sendiri gitu loh. Ya sama, mereka juga ngerti, orang-orang pilihannya Allah ya. Mereka itu diceritakan di syarahnya ini, kanu yakrahuna kutubal hadith wa tasnifil kutubi li alla yashtaghilu bi ma'anil Qur'an wa an tadakkuri wa tafakkur. Ini di syarahnya gini katanya, ada mereka itu tidak menyenangi untuk kitab-kitab masalah hadis-hadis gitu, atau pengarangan kitab-kitab, ngarang kitab ini, ngarang itu. Mereka itu tidak senang. Kenapa? Ditakutkan nanti bisa menyibukkan dia dari Al-Quran gitu, menyibukkan dia dari tadzakkur, mengingatkan, wa tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham di sini. Kalau salah paham nanti ente ngatakan berarti yang ngarang kitab tidak benar, bukan. Ini satu pandangan bagi mereka. Bagaimana mereka? Ini Imam Ghazali kepingin nunjukkan, maksudnya itu gini, tidak semua orang yang tidak ngarang kitab itu orang tidak ngerti, belum tentu gitu loh. Lain kalau kita orang tidak ngarang kitab karena tidak ngerti, iya memang. Tapi kalau mereka tidak gitu loh, jangan itu sepelekan. Atau kalau bahasa gampangannya lah, kalau orang itu udah ada titel-titelnya apa, MMC, LDI, apa? Sebenarnya gue, sebenarnya ya, LC, apa? Itu berarti orang bodoh, belum tentu loh. Enggak, gitu loh. Paham ini? Mereka mengatakan apa? Waqalu, mereka mengatakan apa? Ihfadu kama kunna nahfadu. Sudahlah, itu jangan macam-macam. Ente lihat anak, ente lihat kami, bagaimana kami menjaga, yosiku jaga no. Oh, jangan aneh wis. Lebih ringkasnya untuk kita ini apa? Anak antara maghrib dan isya ini gini. Aja. Mari maghrib isya moco rotib haddad rotib atas ya.
Ojo aneh-aneh wis. Itu. Ngerti dah ini? Kalau di Hadramaut baca rotibnya setelah adzan Isya. Antara maghrib dan Isya itu digunakan untuk ibadah atau nuntut ilmu agama. Iya. Paham ini? Li'alla yashtaghila 'anillah bi rasmin aw wasmin, supaya kamu ini tidak tersibukkan sesuatu seolah-olah orang dekat sama Allah padahal tidak sama sekali. Itulah. Loh, gini ya. Ente sekarang kita ini ya mempelajari kitab, baca kitab, ngajar, mudzakarah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai melupakan kita dari Quran, dari dzikir, dari sholat rawatib, dari duha, dari 2 rakaat, hanya 2 rakaat misalnya malam hari untuk ingat sama Allah, gitu loh. Jangan itu cuma ngajar, tapi ba'da subuh itu tidur, itu lupa sama Allah. Wala yaqra'ul Qur'an, enggak, jangan gitu. Itu maksudnya. Supaya kamu ini, katanya beliau, orang-orang pilihannya Allah, sudah jangan macam-macam, lihat anak aja, lihat kita bagaimana. Supaya kamu ini tidak cuma gambarannya tok santri tapi tidak mau cek Quran. Santri opo yo? Itulah. Wa kadzalika, dan seperti itu juga kanu yatalaqawna al-ilma ba'duhum min ba'din wa yahfazunahu hifdhan dhahiran li taharatil qulub minar raibi. Mereka itu bukan dianggap wis, mereka itu wis paling yo isone yo maca rotib tok ngono, paling maca Quran, maca maulid. Oh ndak, mereka ini mudzakarah, ini bertemu antara mereka ini bahas masalah ilmu. Itu kalau dengarkan tadi ba'dal maghrib Isya, sudah Isya itu bagaimana Habib Abdurrahman Al-Idrus ngarang kitab tentang masalah wasiat, dirot apa ini, disanggah pendapatnya dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Kemudian Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf ditanya pendapatnya bagaimana. Nah terus ya perasaan bodoh lah mereka itu. Sampai beliau itu penting-pentingnya Habib Abdurrahman Al-Idrus itu ngarang kitab khusus tentang masalah ngucapkan sigha wasiat. Ya apa ini? Ngarang kitab cuma bagaimana sigha wasiat yang benar, ngucap no wasiat yang benar. Itu dirot. Makanya dikatakan di sini wa kadzalika kanu yatalaqawna al-ilma ba'du min ba'd. Mereka ini bertemu sebagai mereka kepada sebagian yang lain, saling mudzakarah tentang masalah ilmu. Wa yahfadunahu hifdhan dhahiran. Mereka itu menghafal, betul-betul menghafal, sudah di luar kepala. Kenapa? Li taharatil qulub, karena hatinya mereka sudah bersih minar raib, dari keraguan-raguan. Wa farahuha min asbabid dunya, gitu. Mengosongkan diri dari sebab-sebab dunia, tidak urusan dunia. Jadi ustad iki kok kedunyan, nggak iso, budak kon budak, nggak bisa, ngerti nggak? Aku tadi ngomong nggak enak, menang aja wes, aku nggak enak. Sebenarnya tadi ngomong aku cuma nggak enak wes. Engkau aja wes, lagi ijan-ijanan tak warai kon. Iya. Oh, cocok bingung, ustad bingung, ojo. Iya. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, sodako afdol itu diberikan kepada ini santri-santri. Ya termasuk sini pondok bisa enggak? Iya, tidak bingung. Lah kadang-kadang dituntut kabeh, kudu ustad, kudu pedagang. Ya tak iso le, buyar le. Enggak bisa. Gitu loh. Inilah wa farahuha min asbabid dunya. Kosongnya hati mereka teko dunyo. Allah, teko dunyo kosong pisan. Mangkane apalane kuat. Lek wis kakean dunyo apalane ndak apal-apal. Al-kalamu walafdu bil wad'i walafdu murakabu huwa plok. Iku di apa ngono iku?
ente lihat aja, ente lihat ya sekarang ya, kenyataan ini ya, itu tidak curhat ya, bukan. Ente lihat kalau ada ustadz, dia tengah ngajar, di belakang istrinya tok-tok, mas, ustadz, sayang, misalnya ya, apa, berasin teh, ditelok, dok duit, ya apa kira-kira? Yang gelampiar, al-kalamu, hual beras 5 kilo. Yang ngeluh, nggak bisa. Jadi kalau ente kepingin hafal betul-betul, hati kosong teko urusan dunia, hati bersih dengan apa? Al-Quran, zikir, qiraah fi jawfil lail. Kalau perlu murojaahnya ente tengah malam, murojaah, bangun untuk ngafalkan tadi gitu lah. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi 14 syarah itu, kemudian Habib Muhammad masuk ketika itu sampai hampir mulai awal isya sampai hampir subuh tetap mudzakarah sama temannya itu. Katanya beliau, Habib Muhammad, yakfi ya waladi, cukup sudah taruhan, ente istirahat sebentar. Persis kok santri saiki ya. Iya, persis insyaallah. Kenapa juga? Wa quwwatul iman wa safaul yaqin. Kekuatan iman, bersihnya keyakinan, wa ulul himmah. Ulul himmah. Harus ente punya itu, tinggi semangat. Ada satu orang gini, satu orang ketemu Habib Zain bin Smith, kemudian dia bawa anak gitu, dibawa gini, Habib doakan Bib anak-anak ini supaya menjadi seperti antum, orang alim. Apa katanya beliau? Loh jangan seperti anak, tapi di atasnya anak. Apa nih? Kok seperti anak? Jangan, ada apa-apanya ini, di atasnya. Ngono lah. Ojo santriku wis pokoke mari hatem jurumiyah mari wis ate golek dhuwit main kawin. Kon lele kayak kerupuk ngono. Wa husniyah. Benar, baik niat dan tujuan yang lain. Wa quwwatil azimah, semangat yang kuat, azam, semangat betul, pintar, belajar betul. Anda boleh jadi orang bodoh, Anda boleh orang tidak ngerti, harus hafal, harus pintar. Gitu. Minta sama Allah, minta karo usaha ya. Wis kira cukup ya, kepengen wis. Kon kesel, aku ya kesel, padha keseli. Semoga yang sedikit bisa memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirat, dan ana lihat ente juga lapar. Semoga ada makanannya untuk sekarang. Ala hadiniya wa kulniya sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Alhamdulillah.